Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi pada hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha. Kira-kira apa aja badan usaha yang ada di Indonesia ini? Nah, badan usaha sendiri itu pengertiannya yaitu kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha. Nah, menurut pendapatnya Dominic Salvatore, dia menyampaikan bahwa suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual. Nah, di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, badan usaha sendiri yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, dan perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau milik daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif, dan bentuk badan usaha tetap. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi badan usaha itu seperti apa? Jadi memang badan usaha di sini adalah lembaga dari suatu perusahaan itu. Nah, kalau kita bisa melihat bentuk-bentuk dari badan usaha yang ada di Indonesia, yang pertama adalah BUMN, di mana badan usaha modalnya dimiliki oleh pemerintah berasal dari kekayaan negara. Jadi perusahaan yang berplat merah atau BUMN itu biasanya pemerintah lah yang memiliki saham lebih dari 50% dari total 50% lebih dari total saham yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kalau perusahaan jawatan atau pekerjaan di sini adalah bentuk BUMN di mana seluruh modalnya berasal dari dan dikuasai oleh pemerintah. Ya, badan usaha milik negara ini biasanya beroperasi pada unit layanan masyarakat. Nah, contohnya salah satu adalah PT Kereta Api Indonesia. Jadi seluruh kekayaannya ini dimiliki oleh pemerintah. Jadi BUMN yang notabene plat merah milik pemerintah tidak semuanya itu 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah saja. Tapi ada beberapa yang TBK, terbuka, di mana lembaga lain bisa dimiliki oleh perusahaan lain. Salah satu contohnya adalah PT Garuda Indonesia. Itu perusahaan plat merah di jasa penerbangan, layanan transportasi, di mana perusahaan tersebut 50% sekiannya dimiliki oleh pemerintah, sisanya dimiliki oleh publik. Bahkan salah satunya orang terkaya di Indonesia ini memiliki kurang lebih sekitar 25-27% dari total saham yang dimiliki oleh perusahaan, dimiliki oleh PT Garuda Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah Perum. Perum adalah bentuk BUMN yang diubah menjadi perjan. Perum dikelola oleh pemerintah di mana para pekerja berstatus pegawai negeri sipil. Ya, ini adalah Perum, perusahaan yang benar-benar yang mengelola adalah PNS semuanya. Yang berikutnya perusahaan perseroan. Nah, perseroan di sini seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa ini sebagian juga perusahaan-perusahaan yang milik pemerintah yang sudah IPO ataupun yang belum IPO juga, tetapi sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Biasanya yang TBK ini biasanya mereka perusahaan-perusahaan itu sudah IPO yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Salah satu contohnya adalah PT Jasa Marga, Telekom Indonesia, BNI, Bank Rakyat Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia, Adhikara, dan perusahaan listrik negara dan perusahaan-perusahaan yang lainnya yang plat merah. Itu ada perseroan terbatas. Jadi sebagian perusahaan itu sahamnya dimiliki oleh publik dan 50%-nya dimiliki oleh 50% lebihnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, BUMD ya, badan usaha milik daerah. Di sini adalah tujuannya itu mencapai keuntungan, tetapi laba masuk ke kas daerah harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi
pendapatan daerah itu tidak hanya terdapat dari PAD yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, tapi juga salah satunya pendapatan daerah itu melalui BUMD yang dimiliki oleh daerah tersebut. Semakin besar BUMD yang dimiliki oleh daerah tersebut, berarti semakin besar juga income yang dimiliki oleh daerah itu untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga mensejahterakan masyarakat. CV, ya, CV di sini dibentuk oleh dua sekutu atau lebih yang di dalamnya terdapat pihak-pihak yang aktif. Ya, sekutu aktif adalah pihak yang menyediakan modal sekaligus mengurusi badan usaha tersebut. Nah, sekutu pasif hanya menanamkan modal saja. Nah, ini sering terjadi di CV. Makanya orang yang mendirikan CV itu sebenarnya tidak hanya sekedar mereka yang menanamkan modal atau mereka yang aktif ataupun pasif. Sebenarnya CV itu tingkatannya di bawahnya PT. Jadi seseorang pribadi pun dia sendiri ataupun dua orang dia bisa mendirikan CV itu juga. Nah, kelebihannya apa? Untuk mereka boleh bermudah mengumpulkan modal dalam jumlah yang sangat besar. Karena prinsip persekutuan, maka badan usaha ini lebih mudah dikembangkan. Jadi banyak sekali orang-orang yang menggunakan CV ini untuk berbagai macam hal, salah satunya untuk melakukan penanaman modal atau mencari modal yang lebih besar. Karena di saat kita mendirikan CV, orang akan melihat track record perusahaan tersebut seperti apa, dan biasanya untuk kita mencarikan modal melalui CV kita itu biasanya bisa memiliki jumlah yang nilai yang sangat tinggi. Nah, kekurangannya apa? Modal yang sudah ditanamkan sulit untuk ditarik, baik kerugian maupun utang. Semuanya harus ditanggung oleh seluruh anggota. Ya, ini hal seperti ini sebenarnya kalau CV yang dimiliki oleh beberapa orang ataupun mungkin simpan pinjam, dia akan lebih seperti itu. Tetapi jika CV itu hanya dimiliki oleh keluarga atau individu dengan mengajak partnernya, itu berbeda lagi. Nah, badan usaha milik swasta di mana seluruh modalnya, kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta, entah itu dia di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, jadi perusahaan-perusahaan swasta di situ di Indonesia banyak sekali ya, kayak perusahaan rokok, mall dan sebagainya, perusahaan swasta yang dimiliki setiap negara. Ya, jadi siapapun bisa memiliki, siapapun bisa menanamkan modal. Ya, jadi banyak juga perusahaan-perusahaan asing yang menginvestasikan di dalam negeri di Indonesia. Yang berikutnya, firma. Firma dibentuk oleh dua orang atau lebih, dan para pendirinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap usaha tersebut. Modal yang besar modalnya berasal dari pendiri firma, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian. Jadi firma ini adalah sekelompok orang yang mendirikan sebuah perusahaan di mana perusahaan itu dimiliki beberapa orang. Itu pun tidak hanya perusahaan saja ya. Semacam kita memiliki usaha, dan usaha kita itu dimiliki oleh beberapa orang, kita juga sama. Nanti keuntungannya itu dibagi berapa, modalnya dibagi berapa. Apakah ada yang kalau dibagi 3, ada yang 50, 25, tergantung yang menanamkan modal paling besar siapa. Dan itu kesepakatan bersama. Yang berikutnya, kelebihan firma yaitu proses pembentukan cukup mudah, tinggal mengurus akta perjanjian dari depan notaris. Jadi kalau kita sebaiknya di dalam menjalankan sebuah bisnis, seseorang itu walaupun dengan keluarga, saudara dan teman, membiasakan diri sebisa mungkin ada sebuah perjanjian di mana disaksikan oleh notaris, dan itu berbadan hukum yang sangat luar biasa. Tapi kebanyakan tidak dijalankan oleh orang Indonesia, sama saudara sendiri, sama teman sendiri. Hal itu yang nantinya akan menjadi sebuah konflik.
di saat perusahaan itu semakin maju dan sukses. Berikutnya, lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Pasalnya anggota firma memiliki tanggung jawab yang sama sehingga semuanya aktif bekerja. Yang berikutnya, kekurangan tentang terjadi konflik internal. Firma terancam bubar apabila ada anggota yang mengundurkan diri ataupun meninggal. Nah, jadi itulah kekurangan dan kelebihan pendirian firma. Jadi memang di saat kita mendirikan sebuah perusahaan dan itu join, kita sama-sama harus memiliki effort yang tinggi. Mungkin pemikirannya harus satu server. Semuanya harus memiliki visi misi menjalankannya sesuai dengan apa yang sudah ada. Tidak hanya sekedar kita menjalankan menanamkan modal, tetapi ada yang aktif, ada yang tidak, itu pasti akan terjadi permasalahan. Biasanya banyak sekali perusahaan yang tidak jalan, yang join itu ya karena sistemnya tidak diatur dengan sedemikian rupa, nggak dibicarakan dari awal sistemnya itu. Oke, yang berikutnya perusahaan perseorangan. Suatu nama badan usaha ini dikelola oleh satu orang saja tanpa melibatkan pihak lain. Karena ditangani sendiri, maka baik modal, kegiatan usaha maupun resikonya juga ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi perusahaan perorangan ini bisa dimiliki oleh salah satu orang ataupun tetapi dia lebih menguasai seluruh dari aset dari perusahaan itu karena modal dan kegiatan usaha maupun resiko dan kepemilikannya semua dimiliki oleh satu orang. Tapi hal tersebut ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya kan? Kalau kelebihan dari perseorangan di sini adalah membutuhkan modal yang relatif kecil, tergantung bidang usahanya apa yang digeluti, ya. Karena banyak sekali bidang usaha yang mungkin nilainya juga cukup fantastis dan dia bisa dikelola oleh satu orang saja. Mudah dikelola dan dikontrol, apa sepenuhnya untuk milik sendiri, sudah jelas. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kerugian semua ditanggung diri sendiri. Usaha sulit berkurang karena keterbatasan modal. Jadi kelemahan di saat bisnis itu sendiri memang salah satu ownernya itu harus mampu menjadi seorang karyawan juga, marketing juga, dan juga menjadi pemiliknya juga. Dia punya rasa tanggung jawab untuk menghidupi karyawannya. Makanya tidak semua orang itu bisa menjadi seorang entrepreneur sebenarnya. Tergantung orang itu punya basic tidak. Karena nggak semudah itu. Bahkan seorang pemimpin pun juga belum tentu bisa menjadi pemimpin yang baik karena dia tidak pernah mengelola suatu lembaga atau perusahaan. Kalau orang yang sudah terbiasa mengelola suatu lembaga atau perusahaan, pasti dia akan memahami, memposisikan diri siapa yang apa yang dia lakukan dan siapa dia. Bisa seperti itu. Yang berikutnya, koperasi, di mana merupakan badan usaha yang anggotanya berisi orang-orang yang tergabung secara sukarela atau dasar persamaan hak dan kewajiban. Jadi koperasi di sini kalau zaman dulu sering banyak bermunculan koperasi itu biasanya hanya satu tim. Kalau zaman dulu di tempat saya itu satu RT. Jadi satu RT itu semuanya kayak menanamkan modal di situ. Di situ kayak ada poin nominalnya. Istilah kayak nabung. Nanti uangnya itu untuk disimpan pinjamkan, untuk dipinjamkan. Biasanya seperti itu. Nah, koperasi-koperasi ini untuk mengelola modal yang ada ataupun untuk mencari anggota sukarelawan untuk menanamkan modalnya. Biasanya seperti itu koperasi kebanyakan. Nah, perseroan terbatas di sini adalah merupakan badan usaha yang terbentuk dari persekutuan modal. Artinya, modal dalam badan usaha ini terbagi atas beberapa saham. Perusahaan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertutup dan terbuka. Pada perusahaan yang tertutup, pemegang saham biasanya terbatas untuk kalangan tertentu, sedangkan terbuka sahamnya bisa dijual kepada publik sehingga siapapun bisa terlibat ataupun memilikinya. Nah, perseroan terbatas ini
sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Nah, yang jenis yang terbuka itu biasanya entah itu plat merah ataupun swasta, kalau dia sudah IPO ataupun dia sudah go public, perusahaan itu pasti akan menjual sahamnya, dan kepemilikannya pun siapapun, tidak ada batasannya. Kalian juga bisa membeli sahamnya. Kalian cukup datang ke sekuritas, membuka akun di situ, pasti kamu bisa memiliki perusahaan apa yang kamu kehendaki, yang kamu sukai. Tetapi harus kita melihat situasi perusahaan tersebut. Nah, kelebihannya apa di sini? Kelebihannya lebih mudah mendapatkan modal, peralatan peralihan kepemimpinan relatif mudah, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal saja. Ini itulah kelebihan dari perusahaan-perusahaan yang sudah TBK terbuka, di mana sangat mudah sekali untuk mendapatkan modal, dan itu memang benar. Jadi di saat kita sudah perusahaan itu sudah IPO, ya pasti akan banyak modal yang mengalir ke perusahaan itu. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan modal, karena kalau perusahaan kita sudah IPO, semua data-data keuangan, kesehatan dari perusahaan itu ataupun kemajuan dari perusahaan itu pasti akan ditorehkan di dalam laporan tahunannya itu, biar publik semuanya tahu. Dan itu fungsinya apa? Untuk menjaga sebuah kepercayaan kepada publik bahwa ini perusahaan ini masih bisa berkembang, ataupun masih survive di masa pandemi dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah prosedur pembentukan PT lebih rumit dan biayanya relatif tinggi. Adanya pajak perusahaan yang bisa mengurangi keuntungan. Jadi perseroan di sini memang kelemahannya lebih ke perizinan, itu udah pasti. Di mana-mana hanya mencari perizinan itu susah sekali. Entah itu perusahaan yang lebih gede ataupun yang sedang ataupun yang kecil. Nah, yang kedua, kekurangan yang kedua adalah adanya pajak perusahaan yang bisa mengurangi keuntungan. Jadi pajak yang diberikan oleh perusahaan tersebut, sebagian dia akan membayarkan pajaknya. Jadi mungkin salah satu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, seharusnya dia bisa memiliki keuntungan yang lebih, tapi sekarang persaingannya harus untuk membayar pajak, dan itu sudah diperhitungkan mulai dari kita mencari bahan baku, biayanya berapa, kosnya berapa, terus nanti kita punya bahan tersebut, kita punya modal, dan kita mulai menghitungkan kira-kira berapa sih kos yang dihasilkan satu produk yang kita jual itu. Jadi semua sudah dirinci dengan baik. Oh, ini untuk satu piece produk yang dihasilkan itu nanti untuk satu bayar pajak, kedua untuk iklan, ketiga untuk pemasaran, keempat untuk gaji karyawan, kelima karena waktu itu ada. Kalau perusahaan sudah mulai besar seperti itu, memang benar-benar untuk mengatur kondisi perusahaan itu yang baik. Nah, apa perbedaan badan usaha dan perusahaan? Kalau badan usaha di sini sendiri lebih ke lembaganya, ya. Tapi kalau perusahaan itu lebih ke kantornya. Lembaganya adalah badan usaha. Apa badan usahanya itu perusahaannya, ya. Jadi kalau kita melihat towernya Bank Mega gitu, Bank Mega itu badan usahanya, tetapi kantornya itu, perusahaannya adalah tempat tinggalnya si Bank Mega itu. Itulah namanya perbedaan antara perbedaan badan usaha dan perusahaan. Nah, yang berikutnya itu ini adalah dinilai dari beberapa aspek badan usaha dan perusahaan. Jika aspek dari pengertiannya sendiri, kalau badan usaha merupakan kesatuan yuridis hukum formal. Ini menurut pengertiannya. Tetapi kalau perusahaan merupakan kesatuan teknik produksi. Ya, jadi ada sudah sedikit memahami ya. Tujuannya apa? Mencari keuntungan atau memberikan layanan, menghasilkan barang dan jasa. Jadi perusahaan, badan usaha dan perusahaan itulah perbedaannya ada di situ. Fungsinya untuk apa? Kesatuan organisasi untuk mengurus perusahaan, alat badan usaha untuk mencapai tujuan.
Ya, itu sudah mulai paham perbedaannya. Yang berikutnya adalah sifatnya resmi, formal, dan abstrak, dapat dilihat dari akta pendirian. Tapi kalau perusahaan itu resmi atau tidak, dan kontrak artinya ada kegiatan. Bentuknya yaitu adalah yuritis hukum yang ada diatur dalam undang-undang tentang perusahaan, tentang civil, firma, korporasi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang terakhir yaitu toko publik bagi barang ataupun produksi. Ya, jadi tahuan perusahaan itu lebih kemana, apa itu. Kita bisa melihat dari poin kelima itu. PTX, ya kan? PT Unilever Indonesia. PT Unilever di sini kan badan usahanya. Tapi kalau perusahaannya itu yang memproduksi, namanya apa? Perusahaan Unilever Indonesia. Ini yang poin terakhir yang harus kamu pahami, pasti kamu akan tahu. Oke, saya cukupkan sekian pertemuan hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.